Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo pemirsa, senang sekali Anda kembali menyaksikan bisnis Anda. Wah, tentunya masih bersama saya Indah Fitri dan juga pasti dengan narasumber spesial kita. Tapi sebelum aku spill siapa narasumber kita hari ini, tentunya saya ingin menyapa pemirsa terlebih dahulu nih. Apa kabar pemirsa bisnis Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, karena hari ini kita akan kembali mengulik nih kisah inspiratif dari seorang pengusaha tentunya, dan juga kita akan membedah keunggulan dari produk yang akan ditampilkan pada hari ini. Dan langsung saja pemirsa, senang sekali hari ini saya ditemani dengan narasumber kita, yaitu ada Pak Musnadi. Oh, Pak Misnadi. Wah, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Ini Pak Misnadi hari ini bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat Mbak. Alhamdulillah. Ini kalau boleh jujur ya Pak Mis, aku manggilnya enaknya gimana nih? Pak Mis, Pak Misnadi, atau ada nama bekennya? Pak Mis saja. Pak Mis ya. Oke. Oke. Nah Pak Mis, ini sebelumnya pas aku denger mau ngobrol bareng PY Mbak Yul, kukira memang Mbak Yulnya yang kesini ada nama Mbak Yul. Tapi ternyata pas saya masuk, wah, ownernya adalah seorang laki-laki gagah. Waduh, seperti Pak Misnadi yang di samping saya ini. Nah, Pak Misnadi, ini senang sekali hari ini saya dapat berbincang. Tentunya sekaligus saya akan membedah nih produk rempeyek ya ini ya. Ada peyek Mbak Yul yang pemirsa bisa lihat di depan saya dan juga Pak Mis ya. Ini ada peyek yang dikemas dengan apa nih? Kemasan berwarna kuning. Standing pot. Iya betul. Nah biasanya kalau makanan dengan kemasan warna kuning nih menarik banget nih Pak Mis. Tapi sebelum masuk ke perbincangan selanjutnya, aku pengen bertanya terlebih dahulu, kenapa Pak Misnadi ingin terjun di dunia bisnis kuliner nih? Ya, yang pertama awalnya kan dari kita nih berkahnya pandemi sebenarnya Teh Indah. Oke. Iya. Jadi kita kerja resign, nah terinspirasi ini berkat supportnya istri atas nama peyek Mbak Yul ini, terinspirasi dari nama istri. Oke, ya siap. Istri nama Yuliana. Ya, seperti itu. Awal pandemi kan kita apa ya, buat usaha apa? Cuman istri coba kita bikin peyek. Ternyata dari awalnya mencoba, ternyata semakin hari, semakin bulan, semakin bertambah gitu. Wah, Masya Allah. Ya, tapi kenapa milihnya peyek tuh? Kan banyak ya, macam-macam kan. Kalau rempeyek ini masuk ke salah satu jenis gorengan tepung ya sebenarnya ya Pak Mis. Tapi bedanya kalau peyek ya dibikin garing gitu kan ya. Kenapa memilihnya rempeyek? Kenapa nggak yang gorengan lain gitu? Iya. Awal dari istri belajar, awalnya kan sambil apa ya, cuma-cuma gitu. Awalnya coba kita bikin 1/2 kilo, kita bagikan ke tetangga. Apa sih surprise dari tetangga, rasa apa? Terinspirasi dari tetangga, kita coba lagi gitu, naik lagi. Ternyata dalam waktu 1 bulan belajar, kita coba ke luar. Salah satunya pedagang kaki lima dulu pertama. Pedagang kaki lima, tentunya kayak mie ayam. Iya betul. Terus kayak angkringan kan. Setelah itu, jadi termotivasi gitu. Kok semakin menambah, semakin menambah. Jadi istri semakin semangat. Awalnya ya itu, awalnya 1 kilo gitu. Inspirasi. Ya karena support dari kita juga. Yaudah coba kita coba ke tempat yang lain. Kita coba lagi. Alhamdulillah berkah Mbak. Wah, Masya Allah ya. Betul, ditambah tadi awal memulainya pun Pak Mis bersama dengan Bu Yul ya, kalau nama panggilan deketnya, itu awalnya membagikan dulu gitu ya kepada tetangga untuk mencicipi. Gitu. Nah, karena tetangga suka jadi ada yang request gitu. Oh, begitu. Ya, awalnya kan terutama toppingnya kan dominan ke kacang ya. Iya, betul, kacang. Dan mencoba ke segmen yang lain coba. Kacang hijau. Kalau kacang hijau kan perlu waktu Teh. Beda dulu, beda. Biar hasilnya keras kan di agak ini. Kacang hijaunya itu ya, kan, benar. Kacang hijaunya.
kebanyakan kan keras. Kalau kita alhamdulillah bisa dinikmati kan. Nah, terus mencoba kembali rebon. Oke, udang rebon. Itu biasanya banyak nih favorit orang itu biasanya ya. Karena rebon itu kan ya sebagian juga pernah dengan pedagang pecel gitu kan, pemesanan coba semakin bertambah seperti itu sih. Oke, berarti tadi udah sempat di-spill nih ya sama Pak Misnadi macam-macam produknya atau rasa-rasa dari PY ini. Tadi ada rasa kacang ya, kacang hijau, udang rebon sama teri ya, di 4 rasa itu. Tapi kalau boleh tahu selain rempeyek, PY Mbak Yul ini ada menu lain nggak atau macam-macam gorengan lain gitu? Kita konsen ke peyek kan. Oh, emang PY aja gitu ya, betul. Ke peyek. Sesuai dengan namanya ya, PY Mbak Yul. Nah, tadi kan kalau dari cerita Pak Mis kan PY Mbak Yul ini mulai terinspirasi dari pandemi. Pandemi kan kalau nggak salah dimulai dari 2020. Berarti PY Mbak Yul ini juga lahir di tahun 2020. Wah, itu udah langsung namanya PY Mbak Yul atau dulu belum ada nama? Langsung ya, terinspirasi dari pembuatnya langsung, istrinya Pak Yul gitu. Ya benar, istrinya Pak Mis yaitu Mbak Yul. Wah, tapi ini kayaknya jodoh sih, namanya hampir-hampir mirip gitu ya, Masya Allah. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa kemasannya memilih warna kuning dan juga seperti ini? Biasanya kan kalau misalnya makanan-makanan rempeyek tradisional, kemasannya ya paling standar seperti inilah ya kan ya Pak Mis, diplastikin biar orang bisa tahu oh ini rempeyek gitu. Terus awal mulanya bisa kepikiran pengen membuat desain gitu ya, seperti ini tuh bagaimana? Awalnya sih kemasan seperti biasa, terus dari kita kan mengikuti pelatihan gitu, pelatihan untuk kemasan, karena ada pelatihan di dinas kan seperti itu ya, kemasan. Cuma saya terinspirasi, kita coba warna kuning. Warna kuning disesuaikan dengan kapasitas peyek dengan ukuran 100 gram, gitu kan. Ukuran 100 gram, setelah dipoto warna kuning, dengan membutuhkan ukuran seberapa, seperti itu kan. Ternyata, alhamdulillah ya ini desainer kami ini. Ini desain sendiri nih Pak. Wah, ini coba aku lihat ya. Wah, keren juga ya. Dan ini udah ada takarannya gitu, diajari juga waktu pas pelatihan itu. Semuanya kan diajari juga. Masya Allah. Oh, tapi kalau aku lihat di gambarnya nih ada gambar-gambar bahan-bahan utamanya kayaknya ini ya Pak ya. Emang kalau bikin peyek itu bahannya apa aja sih Pak sebenarnya? Ya, kalau kita kan ya intinya tepung beras, telur. Tepung beras, telur, terus rempah-rempahnya kan ada ya macam-macam ya. Bumbu-bumbu dapur kan. Kita pakai minyaknya minyak kemasan. Minyak kemasan. Itu beda pasti ya tentunya. Kita minyak kemasan, minyak kemasan. Kenapa? Karena beda. Minyak kemasan. Dari tambahan lain ada ini daun jeruk. Daun jeruknya. Betul, menambah wangi dari si daun jeruk itu ya. Betul. Tapi kalau dari bahan-bahannya sendiri itu Pak Mis dan Ibu tentunya mendapatkan bahannya dari distributor kah, datang langsung gitu, kerjasama join misalnya, atau Bapak sendiri nih yang nyari bahan-bahannya? Kalau join sih sekarang ya sudah kita kayak langganan gitu ya. Jadi kita tidak pindah tempat untuk pembelian bahan baku ini, ya udah satu itu. Karena kan kita juga lagi proses yang lain juga ya. Perizinan yang lain juga. Betul, tentunya juga menjaga kualitas kalau misalnya beli bahan di satu tempat itu ya Pak ya. Nah, tadi kalau masalah perizinan sendiri tadi kan sempat disinggung juga ya sama Pak Mis. Memang dari PY Mbak Yul ini sendiri sebenarnya sudah ada perizinannya atau masih dalam proses pengurusan nih Pak? Untuk perizinan kalau INB kan sudah pasti ya. INB sudah ada, INB. Terus PRT sudah ada, seharusnya bisa ditempel PRT ini kan, karena sudah mengikut ini sertifikasi pengolahan keamanan pangan kan. Nah, salah satunya. Terus untuk halal lagi ini masih berjalan gitu untuk halal. Ya. Tapi sudah diurus gitu ya. Wah, nanti OTW ini bakalan ada stempel gitu halalnya ya. Tapi aku jadi
galvok nih ya, gagal fokus sama penjelasan dari PY Mbak Yul. Ini kalau aku baca di sini dijelasin PY Mbak Yul itu cemilan tradisional yang terbuat dari bahan pilihan. Benar, bahan pilihan tuh pemirsa, karena benar-benar konsisten di tempat itu aja. Sebagai makanan pelengkap bersama keluarga, tak lengkap rasanya menyantap makanan tanpa ditemani PY Mbak Yul. Nah, tapi kan tadi Bapak bilang bahannya itu dari minyak kemasan nih. Waktu itu kan sempat viral nih Pak berita di mana minyak itu mengalami harga yang sangat melambung gitu. Itu bagaimana? Apakah mempengaruhi produksi juga atau tetap sama seperti biasanya? Tetap. Tidak. Seperti biasa. Kita komitmen karena pengaruh ke kualitas. Dan dari misalnya harganya tetap sama, tapi banyaknya jumlah porsinya itu dikurangi atau tetap sama? Tetap sama. Wah, Masya Allah. Karena kenaikan tidak mesti kan? Betul. Pasti akan tentatif. Benar-benar. Iya. Kalau kita mengurangi, sedangkan untuk bahan bakunya melambung tinggi, terus isinya berkurang, tentunya juga konsumen merasa gimana? Iya, kan kita mah mencari pelanggan ya Pak, bukan pembeli, ya kan? Kalau pembeli sekali beli doang, ya udah selesai. Tapi kalau pelanggan mereka akan mencari lagi, benar kan ya Pak ya? Wah, berarti kalau boleh tahu harga dari rempeyek Mbak Yul ini kisaran berapa aja Pak? Karena ini saya lihat kemasannya kan macam-macam ya. Ada yang kemasan plastik, ada yang toples dan juga kemasan seperti ini. Nah, ini harganya berapa aja nih Pak? Kalau untuk kemasan ekonomis dari kami 5.000. 5.000. 5.000. Untuk kemasan toples 45.000. Untuk kemasan ini standing pot ini 15.000. 15.000. Ya. Wah, itu sih udah. Tapi untuk reseller beda lagi. Oh, reseller beda lagi ya. Wah, ini sebenarnya reseller nih pembahasan yang agak lumayan mendalam nih, karena saya yakin pasti lumayan banyak pemirsa yang penasaran nih merasakan jualan rempeyek ini, karena rempeyek ini salah satu cemilan yang pasti semua orang suka Pak. Ya kan? Orang tuh kalau misalnya lagi nonton sambil gayem, kalau bahasa kita ya, pasti pakai rempeyek ini. Jadi dengan harga Rp5.000, ini kalau boleh tahu ukurannya berapa berarti Pak? Berat bersihnya gitu. Berat bersihnya sekitar berapa ya? 30 graman. 30 graman ya, 5.000 tuh udah dapat untuk bisa ngemil gitu ya, ngemilin rempeyek ini. Tapi kan ini ada bagian toples juga ya Pak. Bisa nggak tuh Pak memesan atau custom dengan ukuran yang mungkin lebih besar gitu toplesnya? Oh, bisa juga. Oh iya, ada satu lagi teh. Oh, jadi kemasan kita ngikutin ini ya. Kadang konsumen pengen minta yang besar gitu. Ya paling nggak ukuran setengah kilo lah. Iya. Setengah kilo, 1 kilo kan seperti itu. Yang kebanyakan seperti itu. Oh, jadi custom gitu ya. Pernah nggak dapet pesanan dengan jumlah yang besar gitu, porsi yang banyak? Ya biasanya menjelang bulan puasa, lebaran seperti itu. Oh gitu. Biasanya tuh orang kalau pengen mesen rasa apa nih yang paling favorit? Favorit itu kacang sama teri. Kacang sama teri ya. Tapi yang paling pertama hadir PY Mbak Yul itu rasa kacang kan ya Pak ya? Kacang ya semuanya sih. Oh, semuanya itu langsung dalam satu waktu semuanya. Oke. Cuman yang sempet ini apa? Peyek bayem gitu ya. Itu pernah berjalan terus kayaknya di apa ya? Untuk pemasarannya agak sedikit berkurang, jadi coba ke top yang lain coba kita ganti. Dan yang paling bertahan dan favoritnya paling banyak rasa-rasa yang tersedia ini ya. Tapi memang iya sih, saya juga sering melihat peyek itu memang rasa-rasa yang paling banyak diminati kalau nggak kacang terus teri ya sama rebon ya, udang rebon tuh pemirsa. Wow, seru banget ya, kita jadi lebih tahu nih pemirsa tentang PY Mbak Yul sesuai dengan varian rasanya. Tentunya kalau pemirsa pengen ngemil nih, gampang banget ya, bisa langsung nyemilin PY Mbak Yul ini. Nah, tapi Pak Mis, aku masih punya beberapa obrolan yang pengen aku tanyain juga nih kepada Pak Mis seputar PY Mbak Yul ini. Cuman kita harus jeda dulu nih Pak, karena setelah ini kita akan kembali tentunya. So, tetap bersama kami di Bisnis Anda.